semuanya dimanapun kamu berada. Karyo doain semoga kamu semua berbahagia ya. Nah, kenapa sih kita perlu bahagia atau senyum? Nah, ini tuh penting banget teman-teman semuanya. Dan ini adalah rumus yang terkait di materi kita kali ini, yaitu padamkan overthinking yuk. Nah, apa sih, gimana sih caranya kita pademin overthinking? Apa itu overthinking? Yuk, langsung aja kita mulai ke materi kita hari ini. Namun sebelum itu, mohon bantuan teman-teman Karyo ya untuk like dan subscribe video ini. Oke, aku tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman Karyo semuanya. Nah, teman-teman, sebenarnya 2 tahun belakangan ini bisa dikatakan bagi kita semua adalah masa yang sulit akibat pandemi COVID-19 ya, yang menuntut kita untuk adaptasi dengan kehidupan baru yang mana semuanya serba online dan di rumah aja gitu. Nah, kita mungkin juga di antara teman-teman ada yang kena PHK atau ada yang terkena dampak lainnya gitu, baik yang positif maupun negatif yang nggak bisa kita hindari. Nah, sebenarnya selama masa-masa hingga sekarang ini pernah nggak sih teman-teman itu memiliki sebuah skenario sendiri di kepala teman-teman itu mengenai hidup? Biasanya kalau kita lagi sendirian, termenung, dan tiba-tiba tuh pikiran kita bisa melayang entah kemana gitu, dan pikiran kita membayangkan skenario yang random atau bisa jadi asumsi negatif yang sebenarnya belum tentu hal itu terjadi dan mungkin hanya ada di pikiran kita aja gitu, enggak. Dan kita bahkan merasa khawatir atau sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain dan macam-macam lain-lainnya gitu. Mungkin bagi sebagian dari teman-teman ini adalah hal yang sepele gitu ya, tapi sebenarnya jika kita lihat di masa pandemi yang berlangsung cukup lama ini, hal ini banyak dialami oleh banyak orang. Nah, inilah yang disebut dengan overthinking. Jadi overthinking itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya over dan thinking. Over itu berlebih, thinking itu berpikir. Jadi kalau overthinking itu adalah berpikir yang berlebihan, yaitu suatu momen di mana kita itu tenggelam dalam pemikiran di otak kita sendiri yang menghasilkan suatu kecemasan, kekhawatiran pada diri kita sendiri gitu. Loop overthinking ini menguras tenaga dan waktu serta membawa kita pada kondisi yang tidak produktif. Hal ini dapat menjadi gejala kronis seperti anxiety disorder jika overthinking ini membuat kita berpikir terlalu jauh dari realita dan tenggelam dalam pikiran kita sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau overthinking ini membuat kita terlalu tenggelam dalam pikiran kita, itu tuh bahaya banget, bisa menghasilin gejala kronis dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman, kecemasan dan kekhawatiran atas skenario yang di pikiran kita itu dapat menyebabkan gejala psikologis serius juga, seperti perubahan mood secara drastis, kecemasan berlebihan, hingga depresi. Nah, beberapa saintis juga mengatakan bahwa overthinking mengaktifkan bagian-bagian otak yang dapat memproduksi rasa takut dan cemas. Overthinking yang muncul secara terus-menerus ini dapat menjadi sebuah kebiasaan mental yang justru membahayakan. Hal ini dapat mengganggu beberapa fungsi otak dan sistem kognitif. Sistem hormon seperti kortisol. Jadi hormon kortisol itu adalah yang mengatur stres. Itu juga bisa mempengaruhi pada seorang overthinker. Nah, para overthinker yang terjebak pada konsekuensi yang mungkin saja terjadi, yang sebenarnya itu cuma overthinking itu cuma ada di pikiran kita gitu, nggak terjadi di realita gitu. Nah, ini overthinking ini bisa membuat otak kita itu lumpuh untuk berbuat sesuatu gitu. Jadi kita bisa ngeblank gitu, padahal kita mestinya produktif. Overthinking ini juga merupakan istilah dari seseorang yang mengalami banyak pikiran atau pikirnya banyak banget, bahkan hal-hal kecil aja tuh dipikirin secara mendalam atau berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalanin, itu ada beberapa jenis dari overthinking yang dialami oleh masyarakat. Misalnya, overthinking dengan masa depan.
kita tanpa kita sadar tuh kita suka berpikir berlebihan tentang masa depan, entah karir kita lah, atau kehidupan kita yang akan datang, atau macam-macam kita pikirin semuanya. Dan bahkan kita kadang juga terlalu mikirin pendapat orang lain gitu. Wih, ini ngomong begini gimana gitu, kita pikirin banget. Nah, terkadang memikirkan ini sesuai pandangan orang itu bisa membuat kita itu terlalu tenggelam ya. Jadi secara nggak kita sadarin itu membuat kita tenggelam dalam pikiran kita sendiri. Nah, inilah overthinking gitu. Nah, oleh karena itu kita harus dapat mengambil sikap, mengendalikan diri kita agar nggak terbawa ke dalam overthinking lebih jauh, karena overthinking itu memiliki dampak buruk bagi diri kita sendiri tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau memadamkan overthinking ini? Tentu bagi teman-teman semuanya yang mungkin merasa, aku kena overthinking nih atau apa gitu, teman-teman pasti bikin cari tahu nih, langsung nih udah nggak sabaran. Nah, oke, langsung aja ya kita bahas. Di sini ada beberapa tips cara poin untuk mengatasi overthinking ini, yaitu ada 5 poin. Apa aja itu? Yang pertama, munculkan emosi positif ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ucapkan kata-kata positif pada diri kita. Yang ketiga, istirahat. Yang keempat, peka terhadap diri sendiri. Dan yang kelima, lakukan aktivitas fisik. Nah, kita bahas yuk satu persatu. Yang pertama, munculkanlah emosi positif ke dalam diri kita sendiri. Nah, emosi positif di sini dimaksudkan sebagai perasaan yang bahagia, bersyukur, cinta, yang tentunya kita imbangi dengan kapasitas intelektual yang kita miliki gitu. Bisa untuk emosi positif ini, misalnya tiap pagi kita bisa bersyukur dulu, begitu baru bangun, melek mata kita langsung bersyukur, terima kasih Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan hidup 1 hari lagi, atau terima kasih Tuhan, saya masih sehat, saya masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah contoh untuk memunculkan emosi positif dalam diri kita. Dengan adanya emosi positif ini dapat membantu kita mengurangi overthinking yang sering kita alami gitu. Kita juga bisa mengurangi rasa cemas, gelisah, dan lain-lainnya biar kita nggak tenggelam dalam pemikiran overthinking. Jadi ingat untuk memunculkan emosi positif dengan cara bahagia. Kita juga bisa nih ingat-ingat sesuatu kejadian yang membuat kita bahagia gitu. Misalnya saat kita menolong orang, atau kita dapat nilai bagus, atau apa gitu yang bisa membuat kita bahagia. Jadi untuk munculkan emosi positif ini ada 3 cara. Yang pertama, mengingat perasaan yang bahagia. Yang kedua, bersyukur. Dan yang ketiga, cinta. Cinta di sini adalah misalnya saya menyayangi keluarga saya atau lainnya seperti itu. Itulah tips untuk munculkan emosi positif dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah ucapkan kata-kata positif pada diri kita sendiri. Misalnya, saya akan baik-baik saja, atau saya akan bahagia, atau apapun itu. Ketika kita mulai merasa cemas atau bangun tidur, sebelum tidur kita memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri. Nah, ini bisa bantu kita untuk berhenti dari overthinking dan menjadi mood booster kita. Jadi pagi-pagi misalnya tadi kita udah bersyukur, terus begitu kita ucapkan kata-kata positif gitu. Saya akan baik-baik saja, saya akan menjadi berkat untuk sesama, dan lain-lain sepertinya. Nah, repetisi ini kalau malam hari atau sebelum kita tidur atau pagi setelah kita bangun itu dapat memaksimalkan energi positif yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi munculkan emosi positif dan ucapkan kata-kata positif. Ini poin 1 dan poin 2 berkaitan cukup erat ya teman-teman. Yang ketiga adalah istirahat. Apa sih hubungannya? Nah, istirahat itu merupakan poin penting untuk mengurangi kecemasan dalam diri kita. Kita harus
relaksasikan pikiran-pikiran kita, raga kita, agar kita tuh mikirnya yang tenang-tenang gitu. Nah, mungkin kita juga bisa tidur sebentar, istirahatkan pikiran kita. Nah, ini juga ada studinya nih. Suatu studi menemukan bahwa waktu tidur itu memiliki pengaruh terhadap peningkatan stres emosional hingga 30%. Nah, jadi kalau orang yang kurang tidur itu suka marah-marah itu wajar ya. Jadi kita harus kasihatin sebenarnya, dan kita juga harus menjaga diri kita agar istirahat yang cukup sehingga tubuh kita juga fit dan pikiran kita juga nggak mikir yang macem-macem gitu, nggak overthinking. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu adalah peka terhadap diri sendiri. Maksudnya apa sih? Nah, hal ini itu merupakan part yang paling susah, tapi kita harus coba ya, pelan-pelan, coba, nggak apa-apa. Kita coba peka tentang kecemasan yang kita alami pada diri kita sendiri. Apakah ini tuh wajar atau kita udah masuk ke ranah overthinking sih? Selain itu, kita mulai mengenali cara berpikir kita pada saat otak kita itu mulai overthinking dan menimbulkan kecemasan. Kita catat, oh ini overthinking, oh saya berhenti. Langsung kita cut overthinking kita pada saat kita menyadarinya itu. Nah, yang kelima itu adalah lakukan aktivitas fisik. Apa sih fungsinya lakukan aktivitas fisik? Saat kita melakukan aktivitas fisik, ini tuh dapat mendistraksi otak kita dari overthinking. Misalnya nih, emosi positif kan dapat muncul dengan aktivitas yang terkoneksi dengan badan kita. Misalnya kalau kita lagi mikir macam-macam, abis itu kita disuruh mama bantuin buka pintu atau rapin barang gitu. Overthinking kita kan langsung kepotong, tok gitu. Kita langsung bantuin orang tua kita atau apa. Nah, jadi lakukan aktivitas fisik itu penting. Selain itu, kita juga bisa olahraga, meditasi, jalan-jalan, main musik, menggambar, prakarya, melakukan hobi kita gitu dan sebagainya. Hal ini kita bisa lakukan untuk distraksi otak kita. Yang penting itu kita bisa distraksi otak kita dari overthinking tersebut. Nah, teman-teman Karyu semuanya, bagi kamu yang mungkin sedang terkena overthinking atau pernah terkena overthinking, itu nggak usah gimana banget, nggak usah dipikirin. Sebenarnya overthinking ini wajar dan bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kalau kita terlalu terjebak dalam pemikiran tersebut, itu bahaya bagi diri kita sendiri. Karena banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi overthinking tersebut. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagi kamu yang terkena overthinking atau pernah terkena overthinking, kamu nggak usah marah sama diri sendiri, nggak usah kecewa atau nggak usah ngedown banget, karena ini wajar. Tetapi kita harus hati-hati ke depannya agar tidak terjebak dalam pemikiran overthinking ini. Nah, tadi 5 poin tadi yang Kak Aryu sebutin itu adalah cara-cara untuk mengurangi dan memadamkan overthinking. Tentu masih ada banyak cara lainnya yang kamu bisa searching atau kamu bisa temukan sendiri. Nah, bagi kamu yang punya cara-cara lain, mungkin bisa bantu ketik di kolom komentar biar teman-teman yang lain itu bisa mendapatkan manfaat juga dan mencoba, dan kita bersama-sama memadamkan overthinking ini dan tentunya menjadi bahagia. Nah, coba kita jalani hidup kita sesuai realitas saat ini dan kita menyadari bahwa yang kita cemaskan itu belum tentu menjadi kenyataan. Akhir kata, Kari punya pesan buat teman-teman semuanya, berpikirlah secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu bukanlah hal yang baik. Demikian materi dari Karyu pada hari ini. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, kamu tolong share ya ke teman-teman kamu biar mereka juga merasakan manfaatnya dan kita sama-sama memadamkan overthinking. Sampai jumpa. Dadah.